Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi ini tutorial singkat mengenai daya dukung. Untuk capstone design 2025, teknik sipil angkatan 2000 yang sedang mengambil capstone design di tahun 2025. Oke, kita mau ngomong daya dukung. Kita harus agak ngebut nih, karena harus setelah daya dukung, daya dukung ini tanah timbunan gitu ya, dari identifikasi dari trase STA mana yang akan ditimbun gitu. Iya, STA mana yang akan timbun dan STA mana yang akan digali. Setelah itu ngitung penurunan settlement. Eh, dan juga ngitung galian. Artinya apakah stabilitas lerengnya udah dapet nih, udah pas nih. Setelah itu kalau misalkan daya dukung tidak memenuhi, harus cari referensi bagaimana cara meningkatkan daya dukung tanah gitu. Ya, kita mulai dari daya dukung dulu kali ya. Pertama, kan kemarin harusnya teman-teman udah dapat atau sudah melakukan identifikasi STA. STA mana yang akan ada timbunan dan galian. Ini ambil sampel. Saya ambil sampel aja. Ada STA 00 sampai STA 200. Terus dicek. Ini maksudnya elevasi ya, elevasi di Rumija sebelah kiri itu berapa, di tengah atau di senternya dari Rumija itu berapa, konturnya gitu ya, maksudnya kontur, elevasi kontur, dan di kanannya berapa gitu. Nah, ini elevasi rencananya, dan selisih rata-rata artinya dari elevasi sebelah kiri ke rencana berapa, tengah ke rencana berapa, kanan ke rencana berapa gitu, perbedaan elevasinya gitu. Nah, didapatkan, nanti dicari mana yang minusnya paling gede sama yang plusnya paling gede. Artinya minus, kalau minus kan yang paling banyak digali, kalau plus tuh yang paling banyak ditimbun. Jadi setelah dilakukan di setiap STA, direkap ini STA berapa yang ini STA 200 ada galian, tapi ternyata di borehole 7 nggak ada timbunan, jadi semuanya galian. Terus di borehole 6 di STA 900 itu galian, di STA 1100 itu timbunan. Pokoknya direkap seperti ini gitu. Nanti setelah direkap kan ketahuan yang timbunan yang kita ambil untuk analisis daya dukung tanah timbunan. Yang diambil itu jenis tanah di layar atasnya aja. Nih. Misalkan ada 0 sampai 2 meter itu silt. Terus konsistensinya soft dengan NSPT 60-nya itu 4. Artinya di dalam borehole 6 ini, tulisannya borehole 6. Di borehole 6 ini itu yang akan kita pakai di lapisan 0 sampai 2 sisil tadi. Itu maksudnya kita pakai itu datanya. Di 0 sampai 2 itu yang akan kita analisis. Ini kayaknya nggak skalatis ya, tapi ya begitulah. Ini 6 meter timbunan ceritanya. Lalu di bawahnya ini ada lapisan tanah yang dari sini. Ini ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Lapisan pertama tuh N60-nya tuh 4. Terus kita ambil si data tanah yang di sini. Kita jadiin patokan untuk analisis daya dukung tanah. Kenapa bagian atas saja? Karena bagian layer atas dari borehole itu adalah bagian yang paling pertama dapat
tegangan atau yang ya mendapatkan tegangan dari si beban timbunan ini. Dia layer si 0 sampai 2 itu yang akan pertama kali menahan atau menerima beban dari timbunan. Tapi gimana bang kalau misalkan kita tinjau sampai layer bawah? Oke, nggak apa-apa. Tapi harus pakai metode yang sesuai. Kan ada metode, saya lupa namanya. Jadi biasanya itu timbunan, kalau timbunannya identik kan kita bagi dua. Ini kan identik nih. Kita bagi dua. Nah, nanti kita hitung, kita analisis di bagian sini. Terus bagian sini. Nah, harus pakai cara itu, bukan harus pakai cara itu, tapi maksudnya harus pakai metode yang sesuai untuk menghitung distribusi tegangannya, distribusi tegangan daripada si timbunan. Misalkan kalau ini gamanya 18 kPa gitu ya, terus dikali 6, dikali 6 itu kan berarti sekitar 8 kali 6 itu 48, 8 4 108 kan, 108 kPa si beban timbunan. 108 kPa. Ini jelek karena tulisan saya jelek sih dan tambah pakai mouse. Nah, lalu ngitung si daya dukungnya bagaimana? Hitung pakai metode, kalau nggak salah namanya Merholt General Bearing Capacity ya. Nah, nanti rumusnya itu pakai ini. Yang C itu sampai sini aja. Kapan bang kita pakai CNC, QNQ? Nah, ini kan sebenarnya C efektif. Tapi untuk desain awal kita pakai CU aja nggak apa-apa. Pakai CU, terus dikali NC-nya berapa? Itu untuk tanah yang berbutir halus. Nanti yang QNQ itu tanah berbutir kasar atau tanah granular. Boleh nggak bang kalau misalkan pakai parameter efektif? Boleh. Jadi kalian nanti pakai dua rumus itu. C, NC ditambah QNQ. C-nya harus pakai C efektif. Nanti Q-nya kan ada pengaruh sudut juga. Q itu kan rumusnya Q dari ini ya. Q-nya itu rumusnya tegangan efektif ditambah tan, ini kan, tan pi kocak, tan theta namanya. Nah, nanti sudut gesernya pakai sudut geser efektif si tanah tersebut gitu. Tapi saya merekomendasikan kalau misalkan mau pakai parameter efektif ya pastikan si parameter labnya itu ada. Biasanya kan sudut geser itu didapatkan dari uji-uji yang ada di lab, kayak ada reaksial itu kan pakai didapatkan siapa namanya, sudut geser dalamnya. Jadi sudut gesernya jangan menggunakan yang korelasi gitu. Kalau misalkan nggak ada bang sudut geser dalamnya, tapi ada
C-nya, nilai CU-nya yang di data lab, terus nilai CU-nya kebetulan lebih besar bang, udah nggak apa-apa pakai yang data lab, karena hierarkinya yang pertama itu yang data lab dulu yang harus dipakai. Tapi bang kalau data labnya yang lebih rendah gimana? Berarti eh, gunain tetap data lab, karena hierarkinya tetap di data lab yang paling menunjukkan kondisi lapangan gitu. Ini saya sudah bikin catatan. Pertama, data lab itu prioritas. Setelah memang data labnya tidak ada, baru cek di korelasinya bagaimana. Terus daya dukung itu dicek di lapisan atas saja. Tapi jika ada lapisan lunak yang tebal di bawah, baru Anda analisis tanah di bawahnya. Dengan distribusi tegangan juga. Jadi jangan ujuk-ujuk dari 100 nanti di kedalaman 5 meter juga tetap 100 tegangan ya kan, enggak. Lalu SF timbunan itu kalau udah dapet nanti gunain 1,5 sampai 2. Terus daya dukung gunakan yang tadi CNC sama KNK. Oh ya, untuk dapetin FS-nya rumusnya itu uh, Q balik Q existing dibagi Q ya, maklum ya, timbunan ya, ini baca timbunan. Oke, jadi kalau ini mau di share nanti gua share, tapi harapannya pertama kalian menonton dulu videonya, luangkan waktu sekian menit tanpa HP, tanpa distraksi dari apapun. Jadi siapin catatan juga di samping kalian supaya kalian tahu alurnya. Oke, nanti baru itu baru ngerjain, kalau ada yang bingung ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan.